Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Haida Bagiatus Solihah, nomor NIM 25031175187 sebagai mahasiswa PPG Batch 4 dari LPTK UIN Wali Songo. Dengan penuh semangat, saya mempersembahkan video praktik mengajar untuk uji kinerja. Praktik ini dilaksanakan di MI Arsyidin Danurejo, Kedu, Temanggung, Jawa Tengah pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2026 dengan materi tentang hukum bacaan idgham kelas 4. Mohon masukan dan bimbingannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa sehat. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa, silakan perwakilan untuk memimpin doa. Rabi-rabian Al-Hana siap berdoa. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga dengan kita berdoa nanti memperlancar pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya hari ini siapa yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk? Ada. Oke, Bu Guru absen dulu. Yang pertama, Nindya Felis. Hadir. Zaidatu Bilqis. Hadir. Habibah Ainun. Hadir. Syarif Asidik. Wildan Khairul Huda. Kaila Bila. Ijen tidak masuk. Ya. Muhammad Satria. Hadir. Hafiz Nazmi. Hadir. Lutfia Zahra. Izin tidak masuk. Aisyah Kansa. Izin. Muhammad Afiq. Hadir. Oh ya, berarti ada 3 ya yang izin ya. Izin atau sakit? Ada yang sakit, ada yang izin acara keluarga. Ya, semoga yang sakit diberi kesehatan. Kalau yang izin semoga diberi kelancaran ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang hukum idgham. Tapi sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kita menyanyikan lagu kebangsaan dulu. Sebentar. Silakan anak-anak untuk berdiri. Ya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tanah tumpah darahku.
jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan anak-anak untuk duduk kembali. Oke, sebelum kita masuk ke idgham, Bu Guru mau tanya dulu. Di sini apakah sudah ada yang tahu apa itu idgham? Belum. Terus kalau baca Al-Qur'annya gimana? Apakah udah benar kalian? Belum. Ya, nanti kita belajar bersama bagaimana caranya kita membaca Al-Qur'an sesuai dengan tajwidnya yang benar ya. Ya. Baik. Tadi idgham kalian belum ada yang tahu ya. Nanti kita belajar apa itu idgham, terus ada berapa macam-macamnya idgham, kemudian ada hurufnya. Idgham itu ada huruf idgham itu ada apa saja sih gitu. Terus yang terakhir nanti cara membaca hukum idgham. Nanti di Al-Qur'an itu kan banyak prakteknya, banyak bacaannya. Nanti kita latihan membaca ya. Jadi dengan setelah kita tahu cara membaca Al-Qur'an dengan benar, itu kita juga mempraktekkan kalau kita itu cinta sama Al-Qur'an. Kalau kita cinta sama Al-Qur'an berarti kita cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah. Ya toh? Kan kalau kita cinta cinta Al-Qur'an berarti otomatis kita sering baca Al-Qur'an dengan benar. Bacaan kita sudah sesuai, sesuai dengan tajwid. Nah, berarti kita mengamalkan Al-Qur'an dengan benar. Berarti kita cinta sama Allah. Selanjutnya Bu Ida nanti ini punya video, nanti kalian silakan simak. Nanti apa isi dari video ini ya. Nanti kalian perhatikan dengan sungguh-sungguh. Assalamualaikum. Ya talabin, kaifa haluk? Natamanaikum fi halati sihhati wal afiyah. Kemarin kita sudah mengenal tentang hukum sukun atau tanwin bacaan idgham. Hari ini kita akan melanjutkan mengenal bacaan idgham. Kita simak bersama-sama ya. Bacaan idgham. Idgham dibagi menjadi dua, yaitu idgham biguna, hurufnya ya nun mim wawu, dan idgham bila guna, hurufnya lam dan ro. Idgham biguna adalah ketika
nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf, maka dibaca mendengung. Hurufnya ada ya, nun, mim, wawu, atau biasa kita singkat dengan yanmu. Contohnya, mayaqulu. Nah, di situ ada huruf nun sukun bertemu dengan ya, maka nun sukunnya dilewati dan siap-siap masuk ke huruf selanjutnya, yaitu huruf ya. Mayaqulu. Oke, Ustazah contohkan lagi contoh bacaan idgham yang tanda tanwin. Nah, di sini ada bacaan au kasoyibim mina. Nah, coba kita lihat di situ ada tanda tanwin bin bertemu dengan mim. Maka tanda tanwin dibaca mendengung atau masuk ke huruf mim. Sekarang kita masuk ke bacaan idgham bila guna. Idgham bila guna adalah ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro, maka dibaca tidak mendengung. Ingat ya, bila guna adalah maka dibaca tidak mendengung. Contohnya huruf ro nirrabbihi. Nah, di situ ada huruf nun sukun bertemu dengan ro, maka nun sukunnya dilewati dan siap-siap masuk ke huruf ro tanpa mendengung. Nirrabbihi. Begitu juga dengan bacaan kabirul lahum. Di situ ada bacaan tanwin dan huruf lam, maka tanwinnya tidak dibaca, tapi siap-siap masuk ke huruf lam tanpa mendengung. Kabirul lahum. Alhamdulillah, hari ini kita sudah mengenal tentang bacaan idgham. Kita sudah membedakan antara idgham biguna dan idgham bila guna. Besok kita akan melanjutkan bacaan ikhlas dan bacaan ikhfa. Sudah lihat video yang tadi? Sudah. Oke. Kalau sudah lihat, Bu Ida mau tanya, di sini siapa yang tahu apa itu idgham tadi? Saya. Ya, apa idgham itu? Idgham secara bahasa artinya memasukkan. Ya. Secara istilah, jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham yang berjumlah 6. Ya, nun, mim, wawu, lam, dan ro. Ya, bagus. Ya, berarti memperhatikan tadi ya videonya. Selanjutnya, tadi ada macam-macam idgham. Idgham itu tadi ada berapa? Siapa yang tahu? Ya, ada berapa? Ya, idgham jumlahnya ada 2, yaitu idgham biguna dan idgham bila guna. Bagus. Masih ada lagi tadi. Kalau sudah pengertiannya, sudah macamnya, sekarang hurufnya. Huruf-huruf idgham itu tadi ada berapa tuh jumlahnya, kok kayaknya banyak banget. Siapa yang tahu jumlahnya huruf idgham? Ya. Ada berapa? Huruf idgham ada 6. Ya. Itu ya, mim, lam. Hafal 4. Ada yang lagi? Ada yang tahu lagi? Apa tadi? Oh ya, nggak apa-apa. Hafal 4 toh. Ada masih kurang berapa? 6 baru 4, berarti kurang berapa? Kurang 2. Ada lam sama wawu, tadi belum disebutkan. Ya, nggak apa-apa. Sudah hafal 4 huruf idgham itu nggak apa-apa. Selanjutnya, Bu, tadi di sini juga ada contohnya ya. Masih ingat? Masih ya, sedikit-sedikit masih. Bu Ida tak tulis lagi. Coba ini. Coba
Ini termasuk hukum bacaan idgham apa? Siapa yang tahu? Ya, kamu. Ini hukum bacaan idgham apa? Idgham fi gunah. Idgham fi gunah. Apakah benar, teman-teman? Benar, karena ada nun sukun bertemu huruf ya. Oke, baik. Berarti secara dasarnya kamu semuanya sudah tahu ya. Nanti kita lanjut, kita diskusi lagi biar tambah paham lagi. Oke? Oke. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut ke diskusi lebih mendalam lagi, kita ice breaking dulu. Yo. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Oke, semoga ini sudah tambah semangat ya, sudah nggak ngantuk lagi. Oke, sekarang di sini Bu Ida punya contoh ayat Al-Quran. Ada yang tahu ini surah apa? Ini surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya. Oke. Sebelum mengerjakan ini, Bu Ida bagi 2 kelompok dulu. Untuk yang cewek, kelompokan sama cewek, yang cowok, kelompokan dengan yang cowok. Ayo, silakan duduknya mengelompok. Oke, sudah. Ini kelas ada 2 kelompok. Nanti ini Bu Ida kasih lembar jawaban. Nanti kamu diskusikan. Ya. Perhatikan dulu. Ini surah Al-Humazah ayat 1 sampai akhir. Nah, dari ayat ini kalian coba cari mana saja yang mengandung hukum bacaan idgham bi gunah dan mana yang termasuk bacaan idgham bila gunah. Paham? Ya, nanti kalau sudah tahu, oh ini Bu, idgham bila gunah. Nah, nanti kamu maju, kamu jelaskan. Kenapa kok ini idgham bila gunah? Alasannya kenapa? Nah, nanti maju dari masing-masing kelompok ya. Ya, silahkan ditulis. Kelihatan kok tidak tulisannya?
Baik anak-anak, setelah kalian diskusi, sekarang coba presentasikan. Mulai dari yang kelompok cewek, silakan maju ke depan, digaris bawahi mana yang mengandung bacaan idgham. Silahkan, yuk. Itu digaris bawahi. Ya, coba dijelaskan. Yang digarisbawahi termasuk hukum bacaan apa? Termasuk bacaan idgham biguna karena ada tanwin bertemu huruf wawu. Ya, yang satunya lagi yang bawah. Termasuk bacaan idgham biguna karena ada tanwin bertemu huruf mim. Ya, bagus. Silakan duduk. Oke. Apakah benar ini contoh bacaan idgham biguna? Benar. Oke, kalau benar kita kasih WOW. Kasih WOW. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, sekarang yang kelompok laki-laki. Silakan perwakilan maju. Ya, bagus. Coba dijelaskan yang di garis bawah itu hukumnya apa? Idgham bilaguna. Kenapa? Alasannya? Karena ada tanwin bertemu huruf lam. Karena ada tanwin bertemu huruf lam. Yang satunya lagi? Kenapa? Karena ada tanwin bertemu huruf lam. Ya, bagus. Silakan duduk kembali ke tempatnya. Oke, kita lihat apa benar ini idgham bilaguna? Benar. Ini juga idgham bilaguna benar? Karena apa? Karena ada tanwin bertemu lam. Benar? Ada ini kasroh tanwin bertemu lam. Benar? Benar. Oke, berarti sudah benar semua. Kasih WOW, kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, bagus. Baik anak-anak, setelah kalian mengerjakan ini, diskusi tentang mana yang idgham biguna, mana yang idgham bilaguna. Kemudian ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanya? Tidak ada? Enggak. Baik. Kalau enggak ada yang mau tanya, berarti Bu Ida yang tanya. Oke. Bentar. Bu Ida punya contoh ini. Bu Ida punya contoh coba siapa yang bisa menjawab ini hukum bacaan apa? Ngacung. Nggak ada yang bisa. Oke, kamu hukum bacaan apa? Hukum bacaan idgham bilaguna. Idgham bilaguna. Oke, benar. Baik, Bu Ida punya contoh yang tadi sudah ada. Masih ingat? Ini mirrobihim. Ini termasuk hukum bacaan apa? Bilaguna. Oke, idgham bilaguna. Yang kedua ini mayakulu termasuk hukum bacaan apa?
biguna. Idgham biguna. Jadi sudah paham ya? Tadi pengertian idgham itu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu huruf 6 yaitu ya, nun, mim, wawu, lam, dan ro. Tadi macamnya ada 2, idgham biguna dan juga idgham bila guna. Idgham biguna yang seperti ini, biguna, biguna. Ini yang bertemu dengan ya, nun, mim, wawu. Kalau yang ketemu ro namanya bila guna. Ya. Cara bacanya coba yang perempuan. Ini tadi bacanya gimana? Mirrobbihim, nunnya dimasukkan. Mirrobbihim, bagus. Yang laki-laki, yang ini gimana membacanya? Mayakulu. Benar, berarti sudah paham ya? Ya. Baik anak-anak, tadi Bu Ida sudah menjelaskan secara singkat ya. Sekarang sudah paham apa itu idgham biguna, idgham bila guna, bagaimana contohnya, ada berapa huruf-hurufnya. Ya? Oke. Sekarang sebelum kita tutup, Bu Ida mau tanya sekali lagi. Apa itu idgham biguna? Apa? Idgham biguna adalah jika ada nun sukun atau tanwin bertemu huruf ya, nun, mim, wawu. Oke, bagus. Kemudian, apa itu idgham bila guna? Oke, kamu apa? Idgham bila guna yaitu jika ada nun sukun atau tanwin bertemu huruf lam dan ro. Bagus. Oke. Alhamdulillah pembelajaran idgham sudah selesai ya. Besok kita melanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya kita belajar tentang iqlab. Hukum bacaan iqlab. Apa itu iqlab? Hurufnya ada berapa? Cara membacanya bagaimana? Nah, besok kita belajar tentang iqlab. Baik, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bu Ida akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bisa istirahat.